Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asmiwati, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Kuantan Sengingi. Pada video pembelajaran kali ini saya bersama Bapak Rodika SPD, guru SMK Negeri 1 Kuantan Hilir yang mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia, dan didampingi oleh ibu pengajar praktik saya, Ibu Usni Simanjuntak SPD. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktu kepada saya untuk melakukan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Baik Bapak Ibu, kali ini setelah kita melakukan percakapan praobservasi, kemudian observasi kelas, maka pada tahap ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi ya Bapak ya. Nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan mengenai tentang proses observasi yang sudah kita lakukan ya Bapak ya. Tidak apa-apa ya Pak ya. Sebelumnya semoga Bapak dan Ibu sehat. Amin, amin. Dan semua kegiatan kita berjalan. Baik Bapak. Begini Pak, pada kesempatan ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi ini. Kira-kira Pak, apa yang ingin Bapak harapkan atau Bapak temukan dari percakapan kita hari ini? Harapan saya setelah ini bisa menambah pengetahuan saya di dalam menjalankan proses pembelajaran di kelas, terutama bagaimana bisa mendistribusikan materi pembelajaran itu kepada anak didik kita dengan proses yang lebih tepat, kemudian memiliki inovasi dan menyentuh sasaran yang tepat. Itu menurut saya. Jadi ada hal-hal baru yang ingin kita temukan dari hasil percakapan. Betul sekali. Baik Pak, sebelum kita mulai ya Pak, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan observasi kelas yang sudah kita laksanakan kemarin Pak? Saya pertama sekali merasa sangat senang karena sudah tercerahkan dari observasi yang dilakukan terhadap saya. Jadi saya mendapatkan suatu energi baru bagaimana menjalankan tugas sebagai seorang pengajar di kelas, sehingga saya mendapat suatu arahan. Pertama, saya merasakan bahwa di dalam menerapkan strategi pembelajaran itu memang ada yang hendak kita capai. Kemarin saya mengajarkan tentang materi teks anekdot dengan metode diferensiasi itu. Nah, jadi ya memang kita harus melihat bagaimana gaya belajar anak itu. Nah, jadi setiap anak itu memiliki gaya yang berbeda dan tentunya ya memiliki kebutuhan yang berbeda pula di dalam penanganannya. Nah, sehingga dengan menerapkan metode diferensiasi itu di kelas, ya lebih tercapai maksimal apa yang kita salurkan di dalam penyampaian materi itu di kelas. Jadi kemarin itu Bapak menggunakan strategi berdiferensiasi ya Bapak ya? Iya betul. Jadi apakah area pengembangan yang Bapak lakukan kemarin itu menurut Bapak itu sudah tercapai oleh peserta didik kita Pak? Dari pengamatan yang saya lakukan kemarin, area pengembangan itu sebagian besar sudah tercapai. Nah, ini bisa kita lihat kemarin anak-anak di dalam pembelajaran itu terlihat sangat aktif sekali merespon pembelajaran yang disampaikan. Nah, mereka sudah ada yang bertanya, kemudian mereka sudah mampu untuk menyampaikan, mengulas kembali apa yang dijelaskan oleh temannya, kemudian bisa menanggapi penyampaian tugas-tugas kelompok dari temannya, bisa mengomentari hasil kerja kelompok temannya itu. Nah, jadi kemarin itu anak-anak sudah berespon dengan baik proses pembelajaran kita. Lalu menurut Bapak dengan pembelajaran yang Bapak kembangkan itu sudah sesuai dengan minat belajar anak, apakah tujuan pembelajaran yang Bapak rancang kemarin itu apakah sudah tercapai atau belum Pak?
Kalau menurut saya Bu, dari persentasenya sudah tercapai. Ya, karena kalau kita merujuk kepada tujuan pembelajaran tadi, yaitu ada menjadikan sasaran area pengembangan kognitif, psikomotorik, dan afektif ya. Nah, dari aspek kognitifnya sudah terlihat, anak sudah memahami apa itu teks anekdot, apa strukturnya. Nah, kemudian dari keterampilannya, anak sudah bisa berbicara menggunakan bahasa Indonesia, menanggapi penyampaian dari teman-temannya, ulasan dari materi, bisa menyampaikan menggunakan bahasa begitu. Nah, itu kan suatu aspek keterampilan ya kan? Keterampilan di dalam bahasa Indonesia itu adalah aspek berbicara. Jadi anak sudah berbicara menggunakan bahasa Indonesia ya sesuai kemampuannya, berarti sudah tercapai area pengembangan itu. Kemudian dari segi perilaku saya lihat juga sudah anak-anak sudah memperlihatkan bagaimana mereka mau menanggapi. Nah, artinya mereka sudah merasa terlibat dalam pembelajaran itu. Sudah berpartisipasi Sudah aktif ya Pak ya. Iya. Kemudian Bapak bagaimana hal-hal yang apakah perlu nih menurut Bapak dari area pengembangan tadi, apakah masih ada hal-hal yang masih harus kita perbaiki atau apakah ada hal-hal yang sudah baik yang harus Bapak pertahankan? Ya betul sekali Bu, kalau masalah apa yang harus kita perbaiki itu sudah pasti, karena setiap pelaksanaan tentu ada hal-hal yang harus dibenahi lagi. Kemudian ada yang perlu dipertahankan itu pasti, karena yang sudah baik tercapai kemarin itu kita lihat anak-anak itu semuanya sudah terlibat aktif. Nah, jadi ya mungkin pembelajaran berkelompok itu memang sangat diperlukan di dalam proses pembelajaran itu, karena bisa memancing anak-anak semuanya ikut berpartisipasi. Kemudian yang kedepannya yang saya perbaiki adalah ya memperbanyak sumber, itu sumber-sumber dari contoh-contoh yang ada, mungkin bisa saya dari media ya, dari tugas anak-anak itu ya, untuk melengkapi bahan-bahan ajaran nanti. Ya. Jadi Bapak sudah bisa melihat hasil dari area pengembangan itu terukur dari peserta didik kita sudah mampu merespon pembelajaran kita secara baik, berpartisipasi aktif, kemudian sudah mampu memahami apa itu teks anekdot, memproduksinya, gitu ya Pak ya. Kemudian Bapak juga sudah punya rencana untuk untuk melakukan langkah-langkah apa saja yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki hal-hal yang perlu Bapak perbaiki, misalkan tadi mencari sumber ya Pak ya. Lalu Pak, seperti rencana tadi yang akan Bapak lakukan itu secara garis besarnya itu kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan rencana tindak lanjutnya? Ya, saya akan melaksanakannya itu pada pertemuan berikutnya Ibu. Ya, di kelas lain kemarin kita masuk di kelas 10 TKJ. Kedepannya saya masuk di kelas 10 TDSM, PPH dan TKP. Jadi ada 4 kelas lagi yang akan saya masuk dengan materi yang sama. Nah, mungkin saya akan lebih memperbaiki pada pertemuan setelah ini. Ya. Selain untuk tahap yang materi itu Pak, kira-kira menurut Bapak untuk jangka panjangnya itu, apakah ada yang harus Bapak lakukan? Ya, dalam jangka panjang tentu ada itu. Ya, bagaimana kita bisa terus mengembangkan diri kita, ya, bisa mungkin saya nanti berdiskusi di MKMP, di Forum Guru Bahasa Indonesia, menambah wawasan saya, mengikuti berbagai pelatihan, baik daring ataupun luring. Itu langkah-langkahnya itu. Iya Pak ya, berkolaborasi dengan teman sejawat dan yang guru luar sekolah kita ya Pak ya. Iya. Kemudian kira-kira menurut Bapak siapa nih orang yang menjadi motivasi Bapak atau yang menjadi yang bisa Bapak jadikan contoh di dalam melaksanakan rencana tindak lanjut ini? Dalam rencana tindak lanjut ini ada nggak? Ya tentu ada. Ya salah satunya yaitu Ibu sebagai auditor saya yang
mungkin juga banyak berikan suatu ilham dan memberi ide bagi saya, dan juga dari media-media yang saya tonton di YouTube ya. Bagaimana guru mengajar di kelas dengan strategi-strategi terbaru, dengan gaya-gaya yang tepat mungkinnya untuk menyalurkan pembelajaran kepada anak. Sebenarnya sama saja ya Pak, kita sama-sama belajar, sama-sama memperbaiki diri Pak. Kemudian Pak, dari percakapan ini apakah masih ada Pak yang ingin Bapak sampaikan gitu? Harapan saya mungkin Bu ke depannya, jadi memang seorang guru itu adalah seorang pembelajar juga, selain dia juga bertugas mengajar. Jadi guru siapapun dia itu masih berkewajiban untuk menambah wawasan dan pengetahuannya, itu dengan berbagai cara. Nah, tidak hanya menempuh pendidikan yang lebih tinggi saja, tapi juga bisa mengikuti berbagai pelatihan dan juga diskusi semacam ini. Nah, begitu. Iya Pak, menarik sekali ya Pak ya dari pembicaraan kita hari ini. Saya juga tercerahkan Pak, ada hal-hal baru yang dapat saya temukan. Kemudian Pak, dari tahap praobservasi kemarin beberapa waktu sudah kita lakukan, dari observasi kelas dan percakapan observasi pasca observasi ini Pak. Semoga kegiatan kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kemudian semoga Bapak mampu melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan rencana yang akan Bapak lakukan. Kemudian semua tindakan kita yang kita lakukan ini semoga dapat bermanfaat kepada peserta didik kita. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak atas kesediaan waktu Bapak yang Bapak luangkan untuk saya untuk melakukan tahap pasca observasi ini. Kemudian saya kira pembicaraan kita untuk pasca observasi ini sudah tercapai apa yang diinginkan. Kemudian saya berikan waktu kepada Ibu PP saya untuk memberikan kira-kira umpan balik apa yang dapat diberikan terhadap kegiatan kami atau percakapan pasca observasi ini. Oke. Terima kasih untuk Ibu Asni sebagai CGP angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Basrah ya, dengan Kota Hilir ya, dengan Bapak Prodeka yang sudah diobservasi ya Bu ya. Nah, kalau saya melihat dari percakapan ini Bu, sepertinya Ibu sudah berhasil berbagi praktek dengan teman sejawat, dan tadi harapan Bapak juga ke depan lebih lagi ya Pak, lebih meningkatkan diri lagi untuk apa yang sudah didapatkan dari Ibu Asni itu ya Pak ya. Tentunya ada kelemahan, ada kelebihan gitu ya. Nah, di dalam kekurangan itu, kelemahan itu yang harus kita perbaiki seperti itu. Nah, tadi udah banyak sekali kelebihan yang Bapak dapatkan, mudah-mudahan terus ditingkatkan. Itu harapan kita bersama ya Pak ya. Iya. Mudah-mudahan Ibu Asni tidak CGP lagi, tapi CGP. Harapan kita bersama. Ya, baik Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas umpan balik yang Ibu berikan kepada saya dan di tahap pasca observasi ini. Kemudian saya berharap juga semoga ada pencerahan-pencerahan, pembelajaran kita saling berbagi ya Bapak Ibu untuk kebaikan kita menjadi guru yang lebih baik lagi untuk peserta didik kita. Terima kasih saya ucapkan untuk Bapak. Terima kasih Bapak Guru hebat. Demikianlah percakapan coaching pasca observasi yang kami lakukan di SMK Negeri 1 Kota Hilir. Dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.